المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. خصوصا حضرة هذا الكتاب مؤلف هذا الكتاب Syekh Izzuddin bin Abdus Salam Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma taksirus shadaqati anapun utawi fadilaipun puasa kang nomor 4 iku ngakehaken ing pira-pira sedekah. Fali annasaima mongko krana sak temene wong kang puasa iku idza mongko ari kalane luwe atau kencot sapa shaim tadzakara mongko dadi eling sapa shaim ma ing perkara indahu kang ana sandinge shaim minal ju'i bayane minal ju'i saking rasa luwe fahasahu mongko dadi ngegerei atau ndorong ing shaim apa dalika mongkono juk ndorong ila itamil jaingi maring aweh panganan wong kang kencoten. Wa amma taksirus shadaqat, faidah puasa yang keempat adalah melatih kita berpuasa kita melatih kita untuk memperbanyak bersedekah atau untuk melatih kita suka bersedekah. Alasannya adalah fali annas-shaima idza ja'a tadzakkara ma indahu minal ju' fahassahu dzalika ila itamil ja'im. Bahwa sesungguhnya ketika kita berpuasa orang-orang yang berpuasa itu akan merasakan bagaimana rasanya lapar, bagaimana rasanya haus. Sehingga apa yang mereka rasakan berupa rasa lapar dan haus itu akan melatih atau mendorong orang yang berpuasa untuk mau berbagi atau mau memberikan makanan terhadap orang yang meminta makanan karena kelaparan. Jadi kita kalau sudah tahu rasanya lapar seperti apa, maka ketika ada orang yang meminta sesuatu, meminta makanan kepada kita karena lapar, kita pun akan merasakan, oh iya, bagaimana rasanya lapar saya sudah pernah merasakan. Nah, ini kok ada orang minta makanan dan saya ada, maka saya kasih. Kok dikasih makanan? Iya, karena saya tahu betul rasanya orang lapar itu seperti apa. Jadi faedah yang keempat dari berpuasa itu adalah melatih kita agar senang bersedekah. Karena kita sudah tahu, sudah pernah merasakan bahwa seperti apa rasanya orang kelaparan, sehingga ketika ada orang meminta makan, kita pun akan dengan mudah memberikannya karena kita sudah tahu bagaimana rasanya lapar. Kemudian alasan yang berikutnya fa innama yarhamul usab man asyaqa. Fa innama
mongko sak temene fa inna ma yarhamu mongko sak temene melasi al usaqa ing pira-pira wong kang bronto fa inna ma yarhamu mongko angin pestine melasi atau melas atau ngasihi fa inna ma yarhamu mongko angin pestine ngasihi al usaqa ing pira-pira wong kang bronto sapa man wong asiqa kang bronto sapa wong. Jadi bisa duweni rasa demen maring wong ya. Sing bisa duweni rasa demen maring wong ya wong sing demen. Jadi ora nana ceritane wong ora demen kok demen maring wong sebab ora duweni rasa demen. Sing bisa demen ya wong sing duweni rasa demen. Sing gelem aweh maring wong sing kencot ya sing ngerti rasane kencoten. Jadi orang yang mau memberikan mereka yang kelaparan adalah orang-orang yang mereka pernah merasakan juga bagaimana rasanya lapar. Waqat balaghona lan teman-teman tumeka ing kita apa anna Sulaiman kisah sak temene Nabi Sulaiman au Yusuf atau Nabi Yusuf alaihi wasallam alaihi mamuki tetep ngatasé Nabi Sulaiman lan Nabi Yusuf apa assalamu keselamatan. Isine cerita layak kulu ora dahar sapa Nabi Sulaiman atau Nabi Yusuf hatta yakula sehingga padha mangan sapa jami'ul muta'alliqina pira-pira wong kang gumantung ing Nabi Sulaiman atau Nabi Yusuf. Fasuila mongko den takoni sapa Nabi Sulaiman andalika saking mengkono-mengkono layak kulu. Andalika saking mengkono-mengkono oleh ora dahar kecuali ngenteni wong-wong sing dadi tanggungane Nabi Sulaiman. Faqala mongko jawab sapa Nabi Sulaiman jawabe akhafu an asba'a fa ansa al-ja'i'a. Akhafu an asba'a fa ansal ja'i'a. Akhafu wati sapa ingsun an asba'a ing yen to wareg sapa ingsun fa ansa mongko sehingga dadi nglalekaken ingsun fa ansa mongko dadi lali sapa ingsun al-ja'i'a ing pira-pira wong kang kencot al-ja'i'a ing pira-pira wong kang luwe. Ada satu kisah bahwa Nabi Sulaiman atau Nabi Yusuf karena dari beberapa nabi yang menjadi raja dalam kisah para nabi dan rasul itu yang menjadi raja ya dua nabi, satu Nabi Yusuf kemudian Nabi Sulaiman ya, yang masyhur menjadi raja besar ya. Pertama Nabi Sulaiman kemudian Nabi Yusuf. Nabi Sulaiman dan Nabi Yusuf itu tidak mau makan kecuali semua orang yang menjadi tanggungan Nabi Sulaiman atau Nabi Yusuf, semua abdi dalamnya, semua pegawai-pegawainya, semua rakyatnya sudah pada makan. Nah sehingga ditanyakan pada Nabi Yusuf dan Nabi Sulaiman, kenapa Anda melakukan ini? Kenapa Anda makannya setelah semua pada makan baru makan? Jawaban Nabi Sulaiman atau Nabi Yusuf, akhafu an asba'a fa ansa al-jari. Aku wedi, saya takut ketika saya sudah kenyang maka saya akan lupa terhadap pegawai-pegawai saya. Maka saya akan menjadi lupa terhadap rakyat-rakyat saya. Luar biasa. Zaman sekarang apa ada raja yang seperti itu? Apa ada presiden yang seperti itu? Apa ada gubernur yang seperti itu? Enggak ada. Beliau Nabi Sulaiman, beliau Nabi Yusuf tidak akan makan kecuali setelah semua rakyatnya makan, kecuali setelah semua pegawainya makan, semua abdi dalamnya makan semua. Jadi yang terakhir makan itu malah justru yang menjadi raja. Subhanallah, ketika ditanya kenapa engkau melakukan itu ya Nabi Yusuf, Nabi Sulaiman? Nah, karena aku takut
Kalau sampai aku kenyang, maka aku akan melupakan mereka, orang-orang yang kelaparan dari rakyatku, dari punggawa-punggawaku, dari pegawai-pegawaiku, dari semua tentara. Itu Nabi Sulaiman dan Nabi Yusuf. Baru akan mau untuk makan ketika semua tanggungannya, rakyatnya, tentaranya, punggawa-punggawanya, abdi dan semua sudah makan, baru Nabi Sulaiman dan Nabi Yusuf mau untuk makan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma tawfirut taati, ana pun utawi faedah puasa kang kaping 5 iku ngakehaken ketaatan. Wa amma tawfirut taati lan ana pun utawi ngakehaken ketaatan iku fali anahu, mongko krana sak temene puasa atau sak temene shaim iku tadzakkaro eling sapa shaim ju'a ahli nar, ing kelaparane ahli neraka, wa dhama'ahum lan ing ngelake ahli neraka, fahasahu mongko ndadekaken motivasi atau ngegerei ing shaim, fahasau mongko gegere ing shaim atau ndadekaken motivasi ing shaim apa dalika mengkono-mengkono ju'a ahlin nar. Dadi motivasi ngala taksiri taati ngatasé ngakehaken pira-pira jenis ketaatan. Tujuane liyan jua supaya selamat sapa shaim biha kelawan ju'a ahlin nar. Liyan jua supaya selamat sapa shaim pihak lawan taat minan nari saking neraka. Liyan jua supaya selamat sapa shaim pihak lawan taksirut taat minan nari saking neraka. Faedah puasa yang kelima adalah memperbanyak atau melatih kita untuk memperbanyak ketaatan, meningkatkan ketaatan kita pada Allah. Karena dengan berpuasa kita akan ingat bahwa orang-orang yang nantinya masuk di neraka itu akan merasakan lapar dan haus yang luar biasa. Sudah masyhur disebutkan keterangan-keterangan bahwa karena di dalam neraka itu isinya hanya api, maka otomatis kita akan merasakan panas yang luar biasa, kita akan merasakan haus yang luar biasa, bukan hanya haus tapi juga lapar. Sehingga ketika kita ingat akan hal tersebut, kita menjadi termotivasi untuk memperbanyak atau meningkatkan ketaatan kita agar nantinya kita menjadi orang yang selamat dari neraka, tidak masuk ke neraka. Wa amma syukru alimil khafiyati, lan ana pun utawi faedah puasa niku ndadekaken syukur maring Gusti Allah zat kang ngerteni barang-barang kang samar. Iku ida soma ari kalane puasa sapa shaim arafa mongko dadi ngerti sapa shaim ngerti nikmatallahi ing nikmate Gusti Allah alaihi ing atase shaim fisabai ing dalem rupane nikmat fisabai ing dalem rasa wareg waroi lan rasa seger. Fasakaroha mongko nuli dadi syukur sapa shaim ing nikmat. Fasakaroha mongko dadi syukur sapa shaim ing nikmat lidzalika krana areh mengkono-mengkono arafa. Fa inna ni'ama mongko sak temene pira-pira nikmat iku la yu'rafu ora bakal den weruhi apa miqdaruha kira-kirane nikmat illa bi faktiha angin kelawan ilange nikmat illa bi faktiha angin kelawan ilange pira-pira nikmat. Faedah berpuasa yang keenam adalah melatih kita untuk banyak bersyukur pada Allah. Banyak bersyukur pada Allah, zat yang maha mengetahui semua barang-barang yang samar.
Allah zat yang mengetahui semua hal-hal yang rahasia yang samar. Alasannya apa? Idza shoma arafa nikmatallah. Karena ketika kita berpuasa, kita akan menjadi tahu bahwa ada jenis kenikmatan yang kita akan merasakan luar biasa, yaitu nikmat kenyang dan nikmat seger ketika kita minum. Ketika kita telah berbuka, ketika kita telah makan, telah minum, kita akan merasakan bahwa betapa nikmatnya setelah dari pagi sampai sore tidak makan, kemudian kita makan. Kita akan merasakan betapa nikmatnya minum, ya, betapa nikmatnya segelas air ketika kita dari pagi sampai sore tidak minum sama sekali. Sehingga ketika kita berbuka, ketika kita makan, itu spontan, alhamdulillah. Ketika bahkan belum makan, baru mendengar sirine berbunyi, ya, baru mendengar beduknya berbunyi atau suara adzan berbunyi, kita langsung spontan, ya, spontan mengucapkan alhamdulillah, padahal belum makan. Kenapa langsung spontan kita mengucapkan alhamdulillah, bersyukur? Karena sudah terlintas dalam pikiran kita, sekarang kita sudah boleh makan. Kayak apa rasanya nikmatnya makan setelah dari pagi sampai sore tidak makan? Seperti apa nikmatnya, rasa enaknya, segernya minum air, walaupun itu mungkin hanya sekedar air putih, tapi nikmatnya luar biasa karena dari pagi kita tidak minum, dari pagi sampai sore. Sehingga hal yang demikian melatih kita untuk bisa selalu bersyukur kepada Allah yang memberikan nikmat terhadap kita. Kemudian di sini dijelaskan fa inna ni'am la yu'rafu miqdaruha illa bifaqtiha. Kenapa kok bisa terjadi yang demikian? Kita menjadi spontan mengucapkan syukur, spontan mengucapkan alhamdulillah ketika telah masuk waktu berbuka, karena memang nikmat, semua jenis nikmat itu akan benar-benar kita rasakan ketika nikmat tersebut tadinya tidak ada, kemudian ada. Itu kita menjadi akan merasakan nikmat yang luar biasa. Kayak apa rasanya sakit? Kita merasa sangat susah ketika sakit, maka ketika kita sembuh, kita akan merasakan nikmat yang luar biasa. Bagaimana rasanya nikmat sehat? Ketika kita lapar, tidak ada makanan, tidak ada minuman, karena memang kita sedang berpuasa, maka sesuap nasi, segelas air itu akan menjadi terasa sangat nikmat. Karena memang setelah tidak ada kemudian menjadi ada, kita akan merasakan betul bahwa nikmat tersebut itu akan sangat berarti bagi kita, sehingga hal tersebut menjadi melatih diri kita untuk bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang diberikan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amal insijaru ana pun utawi faidah puasa kang nomor 7 niku nyegah an khawatiril ma'asi saking bahayane pira-pira maksiat wal mukhalafati lan nulayani aturan syariat. Iku fali anna nafsa mongko krana sak temene nafsu ida sabuat ari kalane wareg tomahat mongko munggah apa nafsu ilal ma'asi maring maksiat. Tomahat mongko munggah atau nglakoni apa nafsu ilal ma'asi maring kepengin nglakoni maksiat. Watasawwafat lan dadi bronto apa nafsu ilal mukhalafati maring nulayani aturan syariat. Wa idza ja'at lan ari kalane luwe kencot apa nafsu wa dhami'at lan ngelak apa nafsu tasawwafat mongko dadi bronto
apa nafsu ilal mat'umati maring pira-pira panganan wal masrubati lan pira-pira ombenan wa tamuhun nafsi utawi munggahe nafsu atau kepenginan nafsu ilal munajati maring munajat wastigholihalan ketungkul biya kelawan munajat iku khairun lebih bagus minta syawufiha tinimbang saking brontone nafsu ilal ma'asi maring maksiat wazalati lan tegese nglakoni kesalahan wali dalikalan krono are mengkono-mengkono wa tumuhun nafsi qaddama ajoake apa mentingake sapa ba'dus salafi sebagian ulama salaf asoma ing puasa ala sairil ibadati ngatas sekarine pira-pira ibadah pasu ila mongko tintakoni sapa ba'dus salaf andalika saking mengkono-mengkono disiaken puasa ngajaken puasa faqala mongko nulin jawab sapa ba'dus salaf li ayat la'a ya, li ayat la'a la ayat la'a yaktine yen toh ningali sapa Allah Gusti Allah ala nafsi ngatasé awak ingsun wahya utawi nafsi iku tanazani melawani apa nafsu ingsun ila ta'ami maring panganan wasyarabilan ombenan uhibbu luwih demen sapa ingsun ila ahabba luwih demen ilaya maring ingsun wahia utawi nafsi iku tanazani nglawan apa nafsi ingsun ila ta'ami maring panganan wasyarabilan inuman iku ahabbu luwih den demeni ilaya maring ingsun min ayat la'a saking yen to ningali sapa Allah ngaleha ing atase nafsu wahia hale uten nafsu iku tanazani nglawani apa nafsu ing ingsun ila maksiatihi maring maksiat ing Allah idza sabaat nalikane wareg apa nafsu. Faedah yang ketujuh adalah melatih kita agar menghindar dari maksiat. Alasannya sederhana karena sesungguhnya ketika kita kenyang, ketika kita dalam kondisi yang enak, makan kenyang, semua terpenuhi, maka nafsu kita akan gampang mengajak untuk berbuat hal-hal yang melawan aturan syariat. Karena kita kalau sudah kadung enak itu lupa dengan kesusahan-kesusahan. Berbeda dengan wa idza ja'at wa dhami'at, ketika kita lapar, ketika kita tidak makan, tidak minum karena berpuasa, pikiran kita hanya paling-paling ngarep-arep nanti sore setelah berbuka kita akan makan. Sehingga hal-hal yang seperti ini menjadi dasar oleh para ulama salaf lebih senang untuk berpuasa. Maka ketika ditanyakan kenapa Anda semua senang berpuasa, ya karena dengan berpuasa nafsu saya jadi lebih terkontrol. Ya, nafsu saya jadi lebih terkontrol daripada tidak berpuasa. Ketika kita berpuasa, maka dorongan yang paling kuat dari nafsu saya, ya nafsu kita, dorongan yang paling kuat adalah dorongan untuk kepengin makan atau minum. Hanya itu. Orang berpuasa, dorongan yang terkuat ya ngarep-arep waktu buka, mengharapkan waktu buka nanti segera makan, segera minum. Paling hanya itu. Dan itu lebih disenangi karena daripada Allah melihat nafsu nafsu kita lebih condong untuk berbuat maksiat, akan lebih baik dilihat ketika nafsu kita hanya kepengin makan. Itu sudah lebih baik daripada nafsu kita kepengin berbuat maksiat. Walis shaumi fawaidu kasiratun ukhra wallahu ta'ala alam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.